Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Latifah Pujastuti, NPM 191108032. Bersama rekan saya Anitasya Khairia. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang konseling orang Indian Amerika dan Alaska pribumi. Penduduk India Amerika atau Alaska membentuk kelompok yang sangat heterogen, yang terdiri dari 565 suku yang berbeda. Bahkan beberapa hanya terdiri dari 4-5 anggota saja. Indian Amerika dan penduduk asli Alaska mempunyai populasi 2,9 juta pada tahun 2010, mewakili 0,9% dari total populasi. 1,81 juta orang Amerika berakar dari India. Sekitar 34% orang India Amerika hidup dengan reservasi. Sedangkan 57% lainnya berada di wilayah metropolitan. Dilihat dari struktur suku dan sosialnya, bagi sebagian orang India, file suku sangat penting. Suku dan reservasi adalah sebuah sistem yang sangat bergantung, yang memberi orang India rasa memiliki dan keamanan. Reservasi adalah tempat untuk melakukan upacara dan acara sosial. Hubungan kesukuan yang sangat penting bagi mereka, karena individu melihat diri mereka sendiri sebagai perpanjangan dari suku mereka sendiri. Dilihat dari struktur keluarganya, sulit untuk menggambarkan keluarga India. Dilihat dari matrikal struktur yang terlihat di Navajo, di mana wanita mengatur keluarga, hingga patrikal struktur, di mana laki-laki adalah figur otoritas utama. Konsep keluarga besarnya seringkali disalahartikan oleh orang-orang di dalam budaya mayoritas yang beroperasi di bawah konsep keluarga inti. Salah tafsir mungkin bisa terjadi jika konselor mengatakan bahwa orang tua harus membesarkan dan bertanggung jawab atas anak-anak mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa keluarga besar termasuk kerabat jauh atau bahkan teman. Dalam hal ini, konselor harus menentukan peran berbagai anggota keluarga, sehingga intervensi dapat mencakup sesuai dengan individu tersebut. Kemudian dilihat dari latar belakang sejarah dan sosial politiknya. Di Amerika Utara, perang dan penyakit diakibatkan oleh kontak dengan orang Eropa yang menghancurkan populasi Indian Amerika. Hanya pada akhir abad ke-18, sekitar 10% dari populasi asli tetap tinggal. Selain itu, orang India menderita kehilangan besar-besaran tanah mereka. Orang India Amerika awalnya memiliki sumber daya, namun tanah dan status mereka terkikis parah oleh kolonial, federal, dan kebijakan negara. Selama bertahun-tahun, permusnahan dan perampasan tanah tampaknya menjadi hal yang utama dalam kebijakan terhadap orang India. Peristiwa ini tentu memiliki dampak negatif yang luar biasa bagi keluarga dan suku kohesi. Baik teman-teman, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anitasya Khairia. Kepada Anitasya Khairia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Anitasya Khairia, NPM 19110808268. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Latifah Pujastuti. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu masalah pendidikan. Tingkat kegagalan sekolah di penduduk asli Amerika India itu sangat tinggi. Namun pada tahun pertama sekolah itu nampaknya berjalan dengan baik-baik saja, dengan lancar. Dan berlanjut ke kelas 4. Di situ nilai akademisnya semakin menurun dan tingkat pembolosannya sangat tinggi. Implikasinya, kesalahan atas kegagalan sekolah umumnya lebih ditempatkan pada individu daripada di lingkungan sekolah. Namun banyak warga India yang meninggalkan sekolah dengan alasan mereka tidak percaya dengan guru, karena guru yang mewakili hal yang sama komunitas kulit putih yang secara histori memiliki kendali atas ekonomi, sosial, dan kehidupan religius orang India. Selanjutnya membahas tentang penyalahgunaan alkohol dan zat. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa penyalahgunaan zat itu adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh orang Amerika, populasi asli India. Meskipun tingkat konsumsi alkohol setiap suku itu berbeda-beda, tapi di India Amerika itu setiap minggunya memiliki konsumsi alkohol yang cukup tinggi. Implikasinya,
program perawatan obat yang berhasil telah memasukkan budaya yang sesuai elemen. Program ini berorientasi komunitas, lebih melibatkan seluruh komunitas daripada individu, dan memiliki keuntungan karena terlibat secara langsung dengan tokoh masyarakat. Oke, selanjutnya membahas tentang konflik akulturasi. Jadi setiap anak dan remaja di India itu memiliki masalah yang berbeda-beda antara anak dan remaja satu dengan yang lainnya. Namun, mereka juga mengalami konflik atas ekspor untuk dua budaya yang sangat berbeda. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan sebuah citra diri yang positif atau identitas etnis yang kuat, banyak pemuda terjebak di antara harapan orang tuanya. Implikasinya, konselor dapat mendiskusikan afiliasi suku klien, bahasa yang digunakan, identitas diri, dan latar belakang tempat tinggal. Oke, lanjut membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan kekerasan fisik dan seksual cukup tinggi di banyak komunitas asli. Statistik menunjukkan bahwa Indian Amerika kebanyakan perempuan mengalami kekerasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Wanita India Amerika sering dilecehkan secara seksual dan fisik sejak awal kehidupan. Pelecehan ini khususnya di antara wanita yang lesbian dan biseksual. Jadi implikasinya, selama konseling mungkin sulit untuk menentukan apakah kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam keluarga dan pasangan. Wanita Indian Amerika yang dianiaya mungkin tetap diam karena kehambat budaya, tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap white-dominated lembaga, ketakutan akan ketersaingan keluarga, dan kegagalan historis negara dan lembaga khususnya untuk menentukan kejahatan domestik. Selanjutnya membahas tentang bunuh diri. Jadi di masyarakat Indian Amerika ini ada sebuah contoh, yaitu anak berusia 17 tahun yang dulu mabuk berat dan terkait dengan polisi sepanjang musim panas. Dia menyelinap ke ruang bawah tanah keluarganya yang lembab pada 30 Agustus yang lalu. Dia berjalan ke arah sudut, melewati tungku berkarat dan saluran pembuangan rusak. Dia memasang sabuk kulit yang dikepang di atas papan yang dipangku di antara balok lantai dan mengikatnya di sekitar leher, lalu dia melakukan gantung diri. Implikasinya, ada banyak masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh orang Indian Amerika. Untuk itu yang tinggal reservasi atau mengidentifikasi dengan suatu suku, aktivitas komunikasi terhadap ada faktor pada pengurangan ide bunuh diri dan mempromosikan ketahanan di masa muda. Program yang efektif harus konsisten secara budaya. Misalnya banyak orang India percaya bahwa masalah kesehatan mental disebabkan oleh spiritual dan tidak seimbang hubungannya. Selanjutnya kita membahas tentang implikasi praktek klinis. Yang pertama itu kita harus menjelajahi identitas etnis klien, karena itu sangat penting. Kita harus mengetahui identitas klien itu dari mana, sukunya apa, dan lain-lain. Selanjutnya itu pahami sejarah penindasan yang luas. Setelah itu kita harus mengevaluasi dengan menggunakan gaya mendengarkan yang berpusat pada klien dan nilai masalah dari perspektif individu. Setelah itu kita perlu mengatasi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Setelah kita mengatasinya, kita perlu waspada pada masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, depresi, dan bunuh diri. Setelah itu, kita perlu mengidentifikasi kemungkinan kontributor lingkungan. Lalu kita membantu anak-anak dan remaja menentukan apakah nilai-nilai budaya untuk lingkungan yang tidak menerima kontribusi pada masalah mereka. Selanjutnya membantu mereka menentukan tujuan konkret yang menggabungkan budaya keluarga besar, dan komunitas
perspektif. Setelah itu kita tentukan apakah praktik membesarkan anak itu konsisten dengan mode-mode dan cara-cara tradisional India mereka. Setelah itu dalam intervensi keluarga, identifikasi keluarga besar anggota, tentunya peran mereka dan minta mereka bantu bila perlu. Jadi kita perlu meminta bantuan keluarga besar dalam intervensinya. Selanjutnya yaitu hasil solusi yang memungkinkan dengan klien. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi perubahan dari perspektif individu, keluarga, dan komunitas. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata salah kami mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.